Halo teman-teman, kita jumpa lagi di Gadget Board. Nah, kali ini kita akan bahas tentang HP yang punya RAM besar tapi di rentang harga 2 jutaan. Seperti kalian tahu ya, RAM besar kayaknya masih jadi pilihan ketika orang mau beli HP Android baru nih teman-teman. Soalnya, beberapa kali teman saya nanya, "Bro, HP dengan RAM besar apaan sih?" Karena itu, video ini kita akan bahas HP dengan RAM besar di rentang harga 2 jutaan. Yuk, kita langsung intip aja. Perlu diketahui, sekalipun dibilang RAM besar, tapi di rentang 2 jutaan sebenarnya cuma tersedia RAM 6 GB aja, kalau itu mengacu ke harga resminya saat ini ya. Nah, yang pertama ini tentunya yang masih hot menurut saya adalah Poco M3. Ponsel ini dibekali dengan dua pilihan RAM sebenarnya ya teman-teman, 4 GB dan 6 GB. Nah, yang versi 6 GB ini punya memori internal 128 GB. Waduh, gede juga ya. Ditopang dengan Snapdragon 662, HP ini sebenarnya worth banget teman-teman. Dalam beberapa pengujian, sejumlah game bisa dilibas dengan lancar, terutama kayak game Mobile Legends ya. Tapi untuk game yang lebih berat, kayak misalnya Genshin Impact, baru deh HP ini akan kewalahan. Meskipun begitu, fiturnya cukup lengkap. Salah satunya adalah baterai 6000 mAh, fast charging 18 watt, reverse charging untuk ngecharge perangkat lain, dan dual stereo speaker. Waduh, didapuk sebagai sebuah smartphone entry level killer, HP ini juga punya desain yang cukup unik. Gak cuma itu, kamera belakangnya ada 3, yakni 48 megapiksel, 2 megapiksel untuk makro, dan 2 megapiksel untuk depth sensor. Sementara di bagian depan ada kamera 13 megapiksel. HP yang kedua masih dari Xiaomi teman-teman, yakni Redmi Note 9. Waktu kemunculannya dulu sih, HP ini sempat jadi primadona ya di kelas menengah. Redmi Note 9 ini punya layar IPS LCD dengan ukuran 6,53 inci. Hadir dengan RAM 6 GB dan memori internal 128 GB, HP ini ditenagai dengan Helio G85 yang sebenarnya cukup mumpuni untuk melibas beberapa game. Misalnya kayak PUBG Mobile, Redmi Note 9 ini bisa memberikan settingan smooth ultra, sementara di sisi kamera, Redmi Note 9 dibekali dengan 4 kamera belakang, masing-masing dengan resolusi 48 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel makro, dan depth sensor 2 megapiksel. Sedangkan di bagian depan ada kamera 13 megapiksel untuk kebutuhan selfie. Soal dayanya, Redmi Note 9 ini pakai baterai yang lumayan besar, yakni 5200 mAh dengan pengisian cepat 18 watt. HP ini juga bisa loh dipakai untuk ngisi baterai HP lainnya. Oke, HP selanjutnya adalah Realme C17. Karena susah kita sebutnya Realme C17 aja ya. Jadi bisa dibilang ini produk entry level paling baru yang diluncurin Realme teman-teman, yakni sekitar September 2020. Nah, Realme C17 ini punya RAM 6 GB dengan memori internal 256 GB. Selain RAM dan memori internalnya yang besar, HP ini juga udah dibekali dengan prosesor Snapdragon 460. Nah, ini prosesor entry level paling anyar yang dimiliki Qualcomm. Selain itu, Realme C17 juga udah dibekali dengan 4 kamera belakang, yakni 13 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel kamera makro, dan 2 megapiksel untuk depth sensor. Sementara di bagian depan ada kamera 8 megapiksel untuk selfie. Nah, salah satu poin menarik selain kapasitas memori internal yang gede tadi ya, Realme C17 ini juga sudah mendukung refresh rate 90 Hz. Dan ini jarang banget kita temui di kelas entry dan di rentang harga 2 jutaan ini ya. Di sektor baterai, Realme C17 sudah pakai baterai 5000 mAh dan pengisian cepat 18 watt. Sayangnya, HP ini nggak bisa dipakai untuk ngecharge perangkat lain. Berikutnya ada dari Samsung nih teman-teman. Salah satunya adalah Galaxy A12. HP ini udah pakai RAM 6 GB dengan memori internal 128 GB serta menggunakan prosesor Helio P35. Selain RAM yang besar, yang menarik dari HP ini adalah sektor kameranya. Yap, Samsung Galaxy A12 punya 4 kamera belakang dengan resolusi 48 megapiksel kamera utama,
5 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel depth sensor. Sementara untuk kamera selfie-nya punya resolusi 8 megapiksel. Samsung Galaxy A12 hadir dengan baterai 5000 mAh dengan pengisian cepat 15 watt. Satu lagi dari Samsung adalah Galaxy A21s. RAM-nya udah 6 GB, tapi sayang memori internalnya cuma 64 GB. Bisa dibilang ini HP dengan memori internal terkecil yang ada dalam daftar ini. Nah, kalau seri ini pakai prosesor buatan Samsung sendiri teman-teman, yakni Exynos 850. Selain itu, Samsung A21s ini juga dibekali dengan 4 kamera yang masing-masing punya resolusi 48 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel depth sensor. Sementara di bagian depan ada kamera selfie dengan resolusi 13 megapiksel yang udah cukup lebih besar ketimbang Galaxy A12. Baterainya sendiri sama ya teman-teman, punya kapasitas 5000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 15 watt. HP dengan RAM besar selanjutnya adalah Oppo A52. Nah, HP ini punya RAM 6 GB dengan memori internal 128 GB. Oppo A52 ini hadir di Indonesia sekitar pertengahan tahun 2020 ya. Yang cukup menarik dari Oppo A52 adalah sudah pakai prosesor 665. Kalau mau dibandingkan dengan yang lainnya dalam daftar ini, Oppo A52 udah pakai prosesor yang paling tinggi ya teman-teman, walaupun ya udah dari generasi sebelumnya. Kameranya ada 4, yakni 12 megapiksel, 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel depth sensor. Sementara kamera selfie-nya hadir dengan konsep punch hole dengan resolusi 16 megapiksel. Sementara kalau soal baterai, Oppo A52 dibekali dengan baterai 5000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 18 watt. Seri lain dengan RAM besar dari Oppo adalah Oppo A31. Nah, kalau yang ini sedikit lebih lawas dari A52. Perangkat ini hadir dengan RAM 6 GB dan memori internal 128 GB. Sementara itu, Oppo A31 pakai prosesor Helio P35 dan baterai 4230 mAh serta layar IPS LCD 6,53 inci. Oppo A31 juga hadir dengan 3 kamera belakang, yakni 12 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera makro, dan 2 megapiksel depth sensor. Sedikit berbeda dari A52, Oppo A31 masih mengandalkan konsep notch dengan kamera selfie 8 megapiksel. Di daftar terakhir ada Infinix Note 8 teman-teman. Nah, HP ini punya RAM 6 GB dengan memori internal 128 GB. Yang menarik adalah Infinix Note 8 ini jadi HP dengan bentang layar paling besar dari semua yang ada di daftar ini, yakni 6,95 inci teman-teman. Kamera belakangnya ada 3 dengan resolusi 64 megapiksel yang membuatnya jadi HP dengan kamera utama paling besar dalam daftar ini. Selanjutnya kamera lainnya ada 2 megapiksel makro, 2 megapiksel depth sensor, dan 1 kamera 2 megapiksel. Tapi jangan salah ya, kamera depannya juga ada 2 loh teman-teman, yakni 16 megapiksel dan 2 megapiksel. Karena itu juga Infinix Note 8 ini jadi HP dengan satu-satunya 2 kamera depan yang ada dalam daftar ini. Infinix Note 8 hadir dengan chipset Helio G80 yang mestinya sih udah cukup untuk menjawab kebutuhan gaming harian penggunanya. Sedangkan di sektor daya, ada baterai dengan kapasitas 5200 mAh dengan pengisian cepat 18 watt. Nah, itu tadi beberapa HP dengan RAM besar di rentang harga 2 jutaan teman-teman. Dan sekedar rangkuman dari semuanya, nih saya tampilin perbandingan dalam bentuk tabel yang bisa kalian lihat spek beserta harganya. Oke, sekian dulu pembahasan dari saya. Semoga setelah ini kalian gak bingung lagi ya mau pilih HP apa yang punya RAM besar di rentang harga 2 jutaan. Kalau menurut kalian informasi ini bermanfaat, silahkan kasih like di video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe serta tekan tombol lonceng di sebelahnya untuk mendapatkan notifikasi setiap kali Gadgetport upload video baru. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.